Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan part kedua dari alur cerita Bima Satria Garuda season 1. Di part sebelumnya Bima akhirnya berhasil membebaskan keluarga Pak Robin yang disandra oleh monster Gills. Karena Gills dikalahkan oleh Bima, kepercayaan Rasputin pada topeng besi pun sirna, sehingga ia menunjuk Azazel sebagai panglima yang baru untuk kerajaan Fudo. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Setelah Azazel menjadi panglima Fudo yang baru, kini ia berencana menghancurkan manusia meneruskan perjuangan topeng besi. Pada operasi pertamanya, Azazel dibantu monster Megalodon mencuri alat penghancur penemuan manusia yang berkekuatan besar bernama Zooformula. Pada suatu hari, Rey dan Rena tiba di sebuah pulau bidadari untuk berlibur bersama teman Rena yang bernama Eri dan Donna. Tak diduga, Belinda juga hadir di pulau tersebut dan memperkenalkan Rey pada ayahnya, yaitu peneliti yang menciptakan prototipe mesin Zooformula yang ada di pulau tersebut. Di tempat berbeda, Azazel mengutus monster Megalodon dan topeng besi yang sekarang menjadi anak buahnya, namun sebenarnya ia sangat membenci Azazel. Sementara Rena yang hendak mengungkapkan perasaannya pada Rey bersedih karena mengira Rey kini berpacaran dengan Belinda. Saat Rena dan Rey berjanji untuk bertemu, tiba-tiba topeng besi muncul dan memaksa Rey untuk bertarung dengannya. Rey yang diserang topeng besi akhirnya menyadari bahwa pasukan Fudo ada di pulau tersebut untuk mencuri prototipe Zooformula. Di saat itu juga Rey meminta Belinda dan ayahnya untuk segera pergi membawa alat prototipe berbahaya itu dari pulau tersebut agar tak jatuh ke tangan Fudo. Namun Rena yang melihat kebersamaan mereka lantas cemburu dan putus asa untuk merebut hati Rey. Di tengah rasa putus asa tersebut, topeng besi dan monster Megalodon muncul di hadapannya sehingga membuat Rena diserap oleh monster itu. Setelah Rey memberikan penjelasan, akhirnya ayah Belinda bersedia memindahkan alat itu. Namun sayangnya monster Megalodon dan pasukan kombatan muncul menyerang pulau tersebut dan menyandra para ilmuwan. Tanpa pikir panjang, Rey lantas berubah menjadi Bima untuk mengalahkan Megalodon. Namun ia pun dibuat terkejut saat menyadari bahwa jiwa Rena sedang disandra oleh monster itu. Sehingga hal itu membuat Rey tak fokus dan dapat dikalahkan dengan mudah oleh monster itu. Mengetahui jiwa Rena dalam bahaya, Rey lantas meminta bantuan Randy agar segera berangkat menyusul Rey ke pulau tersebut demi keselamatan adiknya dan para ilmuwan yang diculik oleh Fudo. Sedangkan Azazel memaksa para ilmuwan dan juga ayah Belinda untuk mengubah mesin Zooformula menjadi sebuah senjata pemusnah massal. Karena khawatir terhadap keselamatan putrinya, ilmuwan tersebut lantas menyetujui dan pergi bersama Azazel ke kamar hotelnya untuk mengambil laptop yang berisi data penelitiannya. Rey yang tak sengaja berpapasan dengan mereka lantas terkejut melihat Mikhail yang kini bekerja sama dengan Fudo untuk merebut bumi. Seketika itu juga Mikhail berubah ke wujud Azazel dan menantang Rey bertarung sebagai Bima. Tak hanya Helios, ternyata Azazel juga memiliki senjata yang sama bernama Taranis. Pertarungan sengit mereka akhirnya terhenti karena tiba-tiba Azazel ditarik topeng besi ke dalam kapal perang Fudo. Sehingga hal itu membuat Azazel marah dan menganiaya topeng besi karena ia mengetahui Rena telah diserap oleh monster suruhannya. Atas inisiatif Belinda yang menggunakan alat pelacak dalam laptop ayahnya, Rey dan Randy akhirnya berhasil menemukan reruntuhan benteng di mana para ilmuwan disekap oleh Megalodon. Setelah menerobos pertahanan Fudo, Randy pun akhirnya membebaskan para ilmuwan yang disekap. Sementara Rey berubah menjadi Bima dan melanjutkan pertempurannya dengan Megalodon. Di sana Rey pun membebaskan jiwa Rena dan mengalahkan monster itu dengan tendakan Garuda Crusher. Dalam kesedihannya karena telah melukai banyak orang, Bima pun menenangkan Rena dengan panggilan masa kecil Rey dan Rena yaitu Mochi. Hal itu pun sontak membuat Rena akhirnya mengetahui siapa Bima sebenarnya. Rena pun menyatakan harapannya agar Rey tidak pernah menyerah dalam perjuangannya melindungi manusia. Di akhir cerita, karena kebenciannya, akhirnya topeng besi mengkhianati Azazel, yaitu dengan meledakkan kapal perang Fudo bersama Azazel di dalamnya untuk merebut kembali posisi panglima tertinggi Fudo. Namun tak diduga Azazel selamat dari kapal perang Fudo yang hancur dan mengetahui pengkhianatan yang dilakukan topeng besi.
Di sana topeng besi mengkhianatinya karena ia merasa bahwa Azazel tidak pantas menjadi panglima Fudo karena ia hanyalah manusia biasa. Hal itu pun memicu pertarungan di antara mereka. Namun pertarungan sengit mereka di bawah sebuah menara transmisi listrik hampir saja berakhir fatal. Beruntungnya lagi-lagi bayangan Rasputin muncul menghentikan pertarungan mereka. Di sana Rasputin pun memerintahkan Azazel kembali ke dunia paralel. Di dunia paralel, perkataan topeng besi membuat Mikhail sadar bahwa ia sebenarnya hanya seorang manusia biasa. Rasputin yang mengetahui hal ini lantas berkata bahwa Mikhail sebenarnya adalah adik kandung dari Bima, yaitu Reza Brahmasakti. Reza yang kemudian mengingat semuanya lantas marah dan menyerang Rasputin. Namun Rasputin dengan mudah melumpuhkannya dan mencuci otak Mikhail kembali. Di sana ia berkata bahwa kali ini pencucian otaknya akan dilakukan dengan lebih hati-hati agar kedua saudara kandung itu tetap saling membunuh. Diceritakan bahwa Randy dan Sisil kini semakin dekat. Sisil pun menceritakan hasil penyelidikannya, bahwa Fudo mungkin telah membunuh semua orang yang mengetahui keberadaan portal antar dimensi termasuk orang tua Randy. Namun kemudian Randy malah yakin bahwa Fudo tidak membunuh orang tuanya maupun orang tua Rey, karena Fudo membutuhkan pengetahuan mereka tentang portal antar dimensi yang mereka ciptakan. Sementara topeng besi kali ini dengan terang-terangan menantang Bima bertarung, dan terungkap bahwa dia sebenarnya adalah baju baja hidup yang dapat menggandakan diri dalam pertarungan. Di pertarungan itu Bima pun kewalahan menghadapi dua topeng besi yang menyerangnya secara bersamaan. Sementara itu di penjara, Rasputin yang sedang mencuci otak Azazel membuat Reza ditemui oleh bayangan roh ayah dan ibunya. Di sana mereka meyakinkan Reza dan menguatkan hatinya agar tidak menyerah untuk melewati takdir pertentangan antara dirinya dan Rey. Karena ibu dan ayahnya yakin kedua kakak beradik itu pasti akan saling memaafkan nantinya. Di saat Bima terdesak, Reza atau Mikhail tak berhenti memberikan semangatnya pada Rey. Sehingga pertarungan besar antara topeng besi dan Bima akhirnya berimbang ketika Bima meluapkan kemarahannya dan mengeluarkan kekuatan tersembunyinya yang juga dapat menggandakan diri. Di pertarungan itu Bima pun merebut Power Stone biru dari topeng besi dan mendapatkan senjata Garuda Claw. Dan pada akhirnya Bima pun mengalahkan topeng besi dengan serangan Garuda Blue Thunder Claw. Namun di penjara Rasputin, pencucian otak Mikhail telah selesai dan hal itu mengubahnya secara sempurna menjadi Azazel yang buas dan kuat. Di saat itu juga Azazel langsung turun ke bumi dan menantang Bima bertarung. Sementara Rey yang kini sadar siapa Mikhail sebenarnya lantas mencoba menyadarkan Mikhail. Di sana pertarungan sengit pun terjadi dan usaha Rey menyadarkannya pun gagal. Saat Bima terdesak, akhirnya Azazel mengakhiri pertarungan dan akan kembali menantang Bima bertarung kedua kalinya saat Bima sudah siap. Setelah latihan bersama Randy, kali ini di puncak gedung tempat mereka pertama kali bertemu, pertarungan pun dimulai. Teriak kebanggaan kerajaan Fudo. Namun pertarungan kedua kali ini berakhir dengan seimbang karena Bima mengeluarkan Garuda Blue Thunder Claw. Pertarungan pun semakin memanas ketika Azazel memanggil Taranis dan mengeluarkan jurus Taranis Black Thunder hingga mereka beradu serangan. Namun tak diduga Azazel berhasil merebut Helios milik Bima. Dengan menggunakan Taranis dan Helios, Azazel pun kini menang telak. Namun saat akan menghabisi Bima, kesadaran Reza pun menghentikannya. Untuk itu Azazel pun segera pergi meninggalkan Rey yang terluka parah. Lalu Rey pun berlatih keras dan bertekad untuk mengembalikan ingatan Reza yang kini telah menjadi Azazel. Di atas kapal perangnya, Reza yang heran karena tidak dapat membunuh Bima dikejutkan oleh kemunculan kapal perang Fudo yang lain yang sedang menuju bumi. Di sana Azazel diserang dan nyaris kalah oleh 4 monster yang sangat kuat. 4 monster itu ternyata adalah kelompok perwira elit Fudo Shadow Crisis Ultimate 4 yang mendapatkan kekuatan Power Stone dari Rasputin. Mereka terdiri dari monster kambing bernama Zakros, monster gagak bernama Karax, monster kelelawar bernama Veliver, dan monster serigala bernama Vargulf. Dan diketahui mereka khusus diutus Rasputin dalam misi untuk membunuh Bima dan mengumpulkan kembali ke-7 Power Stone yang diperlukan untuk mengaktifkan Grand Gator, yaitu senjata pamungkas misterius kerajaan Fudo untuk merebut sumber daya bumi. Lalu Rasputin memerintahkan Azazel bahwa misinya bersama Quartet Shadow Crisis sekarang adalah khusus untuk membunuh Bima dan merebut Power Stone merah dan biru. Karena dunia paralel akan segera berakhir bila tidak secepatnya menyerap sumber daya bumi. Namun sayangnya di sini Azazel diam-diam tak ingin bekerja sama dengan keempat monster itu. Setelah itu Zakros yang licik menggunakan kekuatan sihir Power Stone ungu yang dimilikinya untuk memanipulasi ruang dan alam mimpi manusia dengan menciptakan dunia ilusi. Lalu ia pun menjerumuskan sebuah bis yang sedang ditumpangi oleh Rena ke dalam kota ilusi ciptaannya. Lalu Zakros pun memancing Rey untuk ikut masuk ke dalam dunia ilusinya itu demi menyelamatkan Rena. Hingga akhirnya di dunia ilusi itu pertarungan Bima dan Zakros dimulai.
Di sana Bima pun jatuh di ambang kekalahan, baik secara mental maupun fisik setelah Zakros memunculkan Rena, Paman, dan Randy di dunia mimpinya. Di sana Zakros pun menyatakan bahwa keluarga adalah kelemahan manusia. Seketika itu juga ia berusaha mengambil 2 Power Stone dalam tubuh Bima. Sementara Bima yang terpojok mengeluarkan siasatnya dengan ikut mencengkeram Power Stone ungu dalam tubuh Zakros. Di sana Bima memaksanya untuk membebaskan orang-orang dalam bis yang terperangkap dalam kota ilusinya itu. Dan akhirnya para sandera itu pun terbebas. Namun ternyata Zakros mengingkari janjinya dengan tetap menahan Rena dalam kota ilusi tersebut. Di sana Rena pun mencoba bertahan hidup dalam kota ilusi itu seorang diri. Namun dirinya ada dalam ancaman bahaya jika ia tidak menuruti ancaman Zakros untuk memancing Bima kembali ke kota ilusi tersebut. Singkat cerita, Ray pun kembali masuk ke dalam kota ilusi Zakros. Kali ini ia pun dibantu Randy yang ikut masuk ke dunia ilusi dan bertarung bersama untuk membebaskan Rena. Bima pun hampir saja mati di ujung tombak Zakros bila tidak diselamatkan oleh Randy dan Rena yang membangunkannya dari sihir Zakros. Di saat itu juga Bima segera menyadarkan dirinya dengan melukai dirinya sendiri menggunakan Garuda Claw. Di sana Bima berkata pada Zakros bahwa keluarga adalah kekuatan terbesar manusia. Setelah itu Bima pun mengalahkan Zakros dengan jurus Garuda Blue Thunder Claw dan kembali ke dunia nyata. Setelah kekalahan Zakros, Power Stone ungu yang dimilikinya kembali ke Rasputin dan terisi penuh oleh energi kebencian terhadap Bima. Hal itu secara tak langsung mengisyaratkan bahwa Rasputin memang telah merencanakan kekalahan Zakros sejak awal. Namun di dunia nyata ternyata Karax Monster telah menunggu mereka dan segera menyerang Bima dari angkasa. Di sana monster itu pun mengalahkan Bima dengan mudah dan mencela Bima sebagai Satria Garuda yang tak bisa terbang. Setelah itu Ray pun menjadi dilema terhadap Karax yang dapat terbang dengan kecepatan tinggi. Hal itu pun membuat dirinya merasa tak pantas menyandang gelar Satria Garuda. Bahkan dorongan semangat Randy dan Rena pun gagal mengangkat keberaniannya. Secara kebetulan Ray bertemu Dion, seorang pasien anak yang mengalami penyakit mematikan, yaitu sebuah kelainan kondisi jantung yang memerlukan operasi agar dapat selamat. Namun sebagai anak kecil, Dion takut menjalani operasi tersebut karena kemungkinan berhasilnya hanya 50%. Dan Dion yang ternyata merupakan pengagum berat Bima selalu yakin pada kekuatan dan keberanian Bima membela bumi dari pasukan Fudo. Ia bahkan percaya bahwa Bima dapat terbang. Mengetahui hal ini, Ray lantas mengunjungi Dion dalam wujud Bima dan memberikan Dion semangat untuk berani menjalani operasi. Di sana Bima bercerita bahwa ia adalah manusia biasa yang juga takut akan monster-monster yang dihadapinya. Tak diduga tiba-tiba Karax pun datang menantang Bima bertarung di halaman rumah sakit tersebut. Sayangnya di pertarungan itu Bima kembali kalah telak karena tak dapat menjangkau Karax yang dapat terbang. Sedangkan dalam kondisi yang semakin lemah, Dion berharap Bima memberanikan dirinya dan melawan rasa takut bersamanya. Hingga akhirnya Dion memutuskan menjalani operasi jantung. Pernyataan berani Dion membuat Ray sadar bahwa ia juga harus menunjukkan keberaniannya. Setelah Ray menerima bisikan dan penglihatan tentang Bima yang memiliki sayap, keesokan harinya pertarungan antara Bima dan Karax pun dimulai. Di sana Bima hampir saja tewas setelah Karax menjatuhkannya dari ketinggian. Namun Ray teringat pada semangat hidup dan kepercayaan Dion pada Bima, sehingga keberaniannya bangkit dan lantas menggabungkan kekuatan Power Stone merah dan biru. Seketika itu juga Bima membangkitkan kekuatan God Helios yang memberinya sayap untuk terbang secepat Karax. Dan dengan kekuatan itu akhirnya Bima mengalahkan Karax dengan senjata God Helios Judgment di angkasa. Setelah kembali ke bumi, Bima pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada Dion yang begitu hebat karena telah berani melawan rasa takutnya. Sementara Azazel yang mengetahui perubahan Bima lantas berkata bahwa hanya dirinya lah yang dapat mengalahkan Bima. Beberapa hari kemudian tampak seorang pria berjubah misterius di atas sebuah gedung. Di saat yang sama seorang gadis penumpang gelap melarikan diri dari kapal perang Fudo. Gadis tersebut kemudian lari menghindari laki-laki misterius yang ingin tahu kenapa gadis itu datang ke bumi. Di saat yang sama gadis itu bertabrakan dengan Rena dan Ray. Ray yang mengetahui hal itu segera menolong dan menghadang laki-laki misterius tersebut. Di sana ia sempat menduga bahwa pria itu adalah utusan Fudo. Namun lelaki misterius berjubah yang membawa bel Suzu tersebut menggunakan kekuatan Darkzar dan berubah menjadi satria yang mirip Bima namun memiliki jubah. Di sana pria itu menunjukkan pada Bima bahwa dirinya lebih unggul dalam pertempuran di atas sebuah gedung. Di saat yang sama, Rasputin pun memerintahkan Azazel dan perwira elitnya yang tersisa untuk menangkap gadis misterius tersebut.
Dari gadis bernama Maya itu, akhirnya Randy dan yang lainnya mengetahui bahwa para penghuni dunia paralel ternyata juga menginginkan kedamaian. Di sana juga diketahui bahwa operasi untuk menginvasi bumi adalah keinginan Rasputin, pemimpin besar kerajaan Fudo. Namun Randy tetap mencurigai Maya adalah mata-mata Fudo, sehingga ia meminta Rei mengikuti Maya. Di sana Rena ingin memperkenalkan sejarah dan kebudayaan bumi dan Indonesia pada Maya. Namun di sebuah museum purbakala Indonesia, Rena dikejutkan bahwa ternyata Maya dapat membaca sebuah batu tulis purba yang menceritakan tentang sosok Satria Garuda yang dapat menghalau kekuatan kegelapan. Di saat yang sama, tiba-tiba Fargroup muncul di luar museum tersebut, dan pertarungan sengit pun terjadi. Di pertarungan itu Bima kalah unggul di bawah kekuatan dan auman monster itu. Bahkan Helios pun ikut terluka karena auman monster itu. Saat Bima terdesak, tiba-tiba Satria misterius berjubah muncul menghentikan monster itu. Di saat yang sama, ia membawa Bima pergi dengan kekuatan Darkzar dan menantang Bima bertarung untuk kedua kalinya. Lalu Bima pun bertarung dengan Satria misterius tersebut di dunia lain. Namun sayangnya ia pun kalah unggul. Satria misterius tersebut bahkan merebut Power Stone merah dan biru serta mengambil kekuatan Bima dari tubuh Rei. Di sana Satria misterius tersebut mengungkapkan pada Rei bahwa suara misterius yang pernah didengar Rei adalah dirinya. Di sana ia juga mengungkapkan bahwa pertarungan Satria Garuda adalah pertarungan yang berlangsung dari masa ke masa, yaitu dari masa lampau hingga sekarang. Ia pun juga menjelaskan bahwa kekuatan Satria Garuda sebenarnya bukan hanya berasal dari Rei, Power Stone, dan Helios semata. Namun itu juga merupakan kekuatan yang berasal dari hati yang benar. Satria misterius bernama Noir tersebut lalu mengajarkan Rei untuk tak hanya menggunakan kekuatan Satria Garuda saja, akan tetapi juga menyatukan hati Rei dengan kekuatan Power Stone. Walaupun sempat menolak, namun akhirnya Rei pun memohon pada Power Stone merah dan biru untuk percaya pada hatinya agar bisa melindungi manusia bumi. Sementara di tempat berbeda, Veliver dan Fargroup mengejar Maya yang sedang bersama Randy dan Rena. Di saat genting itu, Rei tiba-tiba muncul menghadang serangan Fargroup. Sementara Noir ikut membantu menghalau Veliver yang hendak menyerang Randy. Di pertarungan itu Bima berhasil memukul monster itu hingga terpental ke atas langit dengan kekuatan Garuda Blue Thunderclaw. Seketika itu juga Bima segera menggunakan jurus God Helios Judgment untuk mengalahkan Fargroup. Setelah pertarungan itu Noir pun membawa Maya pergi. Di sana Rei, Randy, dan Rena akhirnya berpisah dengan Maya yang dibawa Noir kembali ke dunia paralel. Sementara Rasputin kini mempunyai 3 Power Stone yang telah berisi energi kebencian. Sementara di tempat berbeda, Azazel tidak bersedia menjalankan perintah Rasputin untuk menyerang Bima selagi Bima kelelahan pasca pertarungannya dengan para perwira elit Shadow Crisis. Hal itu pun membuat Rasputin murka dan kehilangan kepercayaan pada Azazel. Karena itu juga Rasputin diam-diam berencana untuk menghabisinya. Sementara di bumi, Randy menggembleng semangat Rei dan melatih keras ilmu silat Rei di sebuah padepokan silat. Setelah merasa siap, Rei bertekad untuk tidak akan menghindar lagi dari Azazel. Setelah itu di sebuah perbukitan, Azazel dan Bima akhirnya bertempur dan mengeluarkan semua jurus andalan mereka masing-masing. Saat keduanya kelelahan, tiba-tiba Veliver muncul dan menyerang Azazel dari belakang sehingga Azazel terluka parah dan tak sanggup lagi bertarung. Walaupun kelelahan, Bima menopang Azazel dan membawanya pergi dari sana. Namun sayangnya mereka kembali dihadang pasukan kombatan dan Veliver yang menyerang mereka dengan meriam kapal perang Fudo. Di tengah hujan tembakan meriam, ingatan Azazel akhirnya pulih setelah melihat pengorbanan Bima untuk melindungi dirinya. Di sini Azazel akhirnya mengakui bahwa dirinya sebenarnya adalah Reza Brahmasakti, adik kandung Rei. Namun sayangnya Bima akhirnya tumbang oleh serangan tembakan meriam kapal perang Fudo yang bertubi-tubi. Setelah itu Azazel ditemukan oleh Randy dan Rena dan dibawa kembali ke kediaman mereka. Sementara Rei menghilang entah kemana. Kini Reza pun sadar siapa dirinya. Merasa telah mencelakakan kakaknya sendiri, Azazel pun lantas merasa tidak pantas tinggal di kediaman Randy. Dalam kesedihannya, di pelarian Reza kembali dihadang oleh Veliver yang diperintahkan Rasputin untuk membawa Azazel kembali ke dunia paralel agar kembali menjadi satria kegelapan Fudo. Azazel pun tak menghiraukannya sehingga Veliver marah. Monster itu lantas menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan hantu-hantu monster Fudo untuk menyerang Azazel. Di sana Azazel hampir saja tewas di tangan Veliver. Namun beruntungnya tiba-tiba Paman Iwan muncul dan menyelamatkan Azazel dengan mengalihkan perhatian Veliver dan pasukan hantu monsternya. Di sana Azazel pun tidak sadar siapa Paman Iwan sesungguhnya. Begitu pula sebaliknya. Namun Paman Iwan menceritakan kisah hidupnya pada Azazel. Di sana Paman meyakinkannya bahwa dirinya tidak boleh tenggelam dalam kesedihan.
Dan karena itu kini Azazel pun sadar penuh siapa dirinya. Lalu Azazel pun menyatakan bahwa mulai sekarang dia akan membela manusia bumi dan menolak untuk kembali menjadi satria kegelapan Fudo. Saat akan menghadapi Veliver, Azazel pun merusak sabuk kerajaan Fudo dan menyatakan dirinya sebagai satria Garuda. Seketika itu juga ia menghancurkan pasukan hantu monster Veliver dan berduel dengannya. Di sana Azazel pun sempat dibuat terdesak. Saat Azazel hampir tewas oleh serangan Veliver, jiwanya tiba-tiba memanggil Rey dan memohon maaf karena telah mencelakakannya. Itu juga tiba-tiba Bima muncul dan menangkis serangan tombak Veliver. Di sana Bima mengungkapkan bahwa dirinya ternyata diselamatkan oleh kekuatan Power Stone. Akhirnya kedua satria itu menggabungkan kekuatan mereka sehingga mereka berhasil mengalahkan Veliver dengan kekuatan tendangan double Garuda Crusher. Setelah pertarungan berakhir, akhirnya Azazel bersatu kembali dengan keluarganya yaitu Rey, Randy, Reyna, dan juga Paman Iwan. Sementara Rasputin yang kecewa terhadap pengkhianatan Azazel lantas menyatakan bahwa dia akan turun berperang sendiri ke bumi dan mengerahkan kekuatan Grand Kator. Rasputin yang mencapai puncak amarahnya lantas turun ke bumi dengan pasukan kombatan untuk mengambil sendiri Power Stone merah, biru, dan hitam. Sementara Rey dan Reza segera menggabungkan kekuatan menghadang Rasputin dan pasukan kombatan. Setelah pasukan kombatan hancur, Rasputin pun muncul dan berhadapan langsung dengan Bima dan Azazel. Di pertarungan itu Rasputin akhirnya menunjukkan kekuatan yang maha dahsyat dengan membawa Bima dan Azazel ke sebuah dunia kegelapan dan membuat mereka takluk di bawah kekuatannya. Rasputin dengan amarahnya dengan mudah berhasil merebut Power Stone merah, biru, dan hitam milik Bima dan Azazel. Power Stone Fudo kini akhirnya lengkap. Dengan itu, Rasputin lantas membangkitkan kekuatan monster Grand Kator, yaitu sebuah mesin monster raksasa yang langsung turun untuk menaklukkan bumi. Dimulai dari Jakarta, kepanikan dan kehancuran melanda kota itu dan gedung-gedung pencakar langit hancur oleh tembakan mesin Grand Kator. Sehingga korban-korban pun berjatuhan. Sementara Randy dan Reyna akhirnya menemukan Rey dan Reza yang kini tidak memiliki kekuatan Power Stone. Mereka berempat pun segera kembali ke Jakarta dan melihat kehancuran yang telah ditimbulkan senjata pamungkas kerajaan Fudo itu. Melihat semua itu, mereka pun bertekad berjuang untuk melawan walaupun tanpa kekuatan Power Stone. Di saat yang sama, tiba-tiba mesin terbangkat Helios muncul dan membawa mereka berempat ke dalam pertempuran terakhir melawan kerajaan Fudo. Rey, Reza, Randy, dan Reyna akhirnya berhasil masuk ke dalam tubuh mesin Grand Kator berkat bantuan Helios. Di sana mereka pun bertarung dengan para kombatan yang menjaga jantung mesin penghancur tersebut. Setelah melukai monster itu dan melepaskan ketujuh Power Stone dari sangkarnya, Rey, Reza, Randy, dan Reyna meloloskan diri dari Grand Kator bersama sebuah cahaya misterius yang melesat dari dalam Grand Kator. Walaupun terluka, Grand Kator pun mampu bangkit kembali untuk menghancurkan Rey dan kawan-kawan. Namun sebuah portal antar dimensi terbuka dan melindungi mereka dari serangan Grand Kator. Di saat yang sama, tiba-tiba ayah dan ibu Rey dan Reza muncul dalam sebuah bayangan. Lalu mereka pun memberikan Rey dan Reza semangat dan Power Stone mereka kembali untuk mengalahkan Grand Kator. Dengan itu, Rey dan Reza pun segera menggabungkan kekuatan mereka kembali. Seketika itu juga mereka terbang dan masuk ke dalam ruang kontrol Grand Kator di mana Rasputin berada. Dengan gabungan kekuatan Satria Garuda, sayangnya mereka ternyata masih tidak berdaya melawan si Rasputin. Namun dengan kekuatan harapan, doa, dan keyakinan seluruh umat manusia atas kekuatan mereka berdua, mereka pun mampu bertahan. Hingga akhirnya keduanya mengerahkan sisa-sisa kekuatan mereka untuk melancarkan kombinasi serangan beruntun. Dan lagi-lagi mereka akhirnya berhasil mengalahkan Rasputin dengan tendangan double Garuda Crusher. Hal itu seketika membuat Grand Kator hancur dan meledak berkeping-keping, bersama dengan Rasputin di dalamnya. Dan bumi pun akhirnya selamat dari ancaman kerajaan Fudo karena kekuatan dua Satria Garuda, Bima dan Azazel. Setelah Grand Kator hancur, tak diduga Rasputin ternyata masih hidup dan tertati-tati kembali ke singgasananya dalam keadaan kritis. Di sana pun ia bersumpah untuk bangkit dan menyerang bumi kembali. Namun tiba-tiba Rasputin dikejutkan oleh kemunculan topeng besi yang ternyata masih hidup. Ia pun lantas memohon agar topeng besi menolongnya. Namun di sana topeng besi menyatakan bahwa masa Rasputin dan kerajaan Fudo telah berakhir. Dan kini telah datang Dewa Agung bernama Black Price yang jauh lebih kuat dari Rasputin. Dan hidup Rasputin pun akhirnya berakhir di tangan topeng besi. Dan kini bumi pun ada dalam ancaman musuh baru yang lebih kuat. Lalu season 1 pun selesai. Demikianlah alur cerita Bima Satria Garuda season 1 kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.